warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu bab 5 yang berjudul Penganggaran Modal. Kami beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama yaitu Alfi Indriani, yang kedua Muhammad Fahri, yang ketiga Ica Herawati, yang keempat Nisa Siti Hasanah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Alifri Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bab 5 penganggaran modal dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Alfi Indriani dengan NPM 193401112 akan menjelaskan mengenai definisi penganggaran modal dan keputusan di investasi. Di sebagian besar perusahaan, capital budgeting adalah salah satu sumber utama keuntungan perusahaan tersebut, karena dengan adanya capital budgeting, mereka dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjangnya. Yang pertama, definisi penganggaran modal dan keputusan investasi. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal yaitu kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir yaitu kapan investasi akan berakhir. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam penetapan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan atau opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan. Analisis investasi akan menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada, sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pentingnya perencanaan terhadap keputusan investasi. Ada 4 poin. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Ini akan berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lain. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan forecasting akan dapat mengakibatkan adanya over atau under investment dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar, melebihi daripada yang diperlukan, akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya, kalau jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil, akan dapat mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi, sehingga mengurangi daya bersaingnya, atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek, atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Berhubung dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan teliti. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan investasi awal suatu proyek. Penentuan investasi awal suatu proyek dapat menggunakan metode-metode yang sering digunakan, antara lain, yang pertama, metode net present value. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Yang kedua, metode payback period. Metode ini adalah metode evaluasi kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi yang didanai.
Yang ketiga ada metode Profitability Index. Metode ini adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Yang keempat, metode Average Rate of Return. Metode ini adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Yang terakhir ada metode Internal Rate of Return. Metode ini adalah metode untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar. Sekian penjelasan dari saya mengenai penentuan investasi awal suatu proyek. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. 3. Penentuan aliran kas masuk bersih operasi atau proceeds. Aliran kas operasional atau operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Biaya depresiasi merupakan biaya yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu aktiva tetap. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri atau modal asing yang bisa disebut hutang. Perbedaan sumber modal yang digunakan untuk investasi tersebut mempengaruhi perhitungan proceeds atau aliran kas masuk investasi yang bersangkutan. Perhitungan proceeds dari kedua sumber modal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan besarnya proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri. Proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Yang kedua, perhitungan proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga dibagi 1 dikurangi pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek atau terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomis suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Besarnya nilai residu ini sangat penting dalam perhitungan biaya depresiasi dan aliran kas masuk perusahaan. Sebagai contohnya yaitu nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta, tetapi saat dijual laku seharga 12 juta. Berarti perusahaan memperoleh laba besar yaitu 2 juta. Laba tersebut ini sebenarnya merupakan capital gain. Kalau misalkan perusahaan dikenakan pajak 20% atas capital gain tersebut, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta dikurangi 2 juta dikali 20%, yaitu jumlah hasilnya itu 11,6 juta. Modal kerja yang digunakan oleh perusahaan akan selalu berputar setiap periode tertentu. Pada akhir umur ekonomi suatu investasi, modal kerja ini akan kembali ke posisi semula. Artinya yaitu setelah umur ekonomis aktiva yang bersangkutan habis, maka modal kerjanya tidak lagi terikat pada aktiva tersebut dan dapat digunakan untuk kegiatan yang lain. Pada aset itulah modal kerja merupakan aliran kas masuk. Karena terjadinya hanya pada akhir umur ekonomi saja, maka aliran kas masuk yang berasal dari modal kerja termasuk dalam terminal cash flow. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.